Setiap hal di dunia ini selalu memiliki waktu tersendiri untuk menunjukkan pesonanya kepada alam semesta. Ada bunga yang menyambut pagi dengan kelopak terbuka lebar. Namun, ada pula keindahan yang justru mekar ketika terik mentari mulai mereda dan udara menjadi lebih sejuk. Kisah ini membawa kita pada sebuah perjalanan tentang misteri, prasangka, dan cinta tulus yang tumbuh di sebuah desa kecil yang asri. Melalui pertemuan dua insan yang memiliki kebiasaan hidup saling bertolak belakang, kita akan melihat bagaimana ketulusan hati mampu mematahkan ketakutan dan takhayul yang tidak berdasar. Jala adalah seorang pemuda cerdas yang menghabiskan waktunya untuk mempelajari berbagai jenis tanaman dari seluruh penjuru negeri. Sebagai seorang ahli botani muda, ia selalu mencari spesies tanaman baru yang belum pernah dicatat dalam buku ilmu pengetahuan. Suatu ketika, perjalanan penelitian membawanya ke sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh perbukitan hijau yang sangat subur. Desa tersebut memiliki tanah yang luar biasa gembur, sehingga nyaris semua penduduknya bekerja sebagai petani atau pekebun yang sukses. Saat sedang menyusuri jalanan desa yang berbatu rapi, pandangan Jala tertuju pada sebuah rumah kayu, yang terlihat berbeda dari bangunan lain di sekitarnya. Rumah itu dikelilingi oleh pagar kayu yang sangat tinggi dan rapat, sehingga menutupi sebagian besar pandangan ke arah halaman dalam. Dari celah kecil pada pagar tersebut, Jala bisa melihat rambatan daun hijau yang sangat lebat, namun anehnya tidak ada satupun bunga yang mekar di sana. Keadaan rumah itu tampak sangat tertutup seolah pemiliknya sengaja mengisolasi diri dari kehidupan luar. Menurut cerita dari pemilik kedai tempat Jala menyewa kamar, rumah misterius itu dihuni oleh seorang janda tua bernama Nita beserta anak gadisnya. Nita adalah seorang wanita yang ramah dan sering terlihat berbelanja di pasar pada pagi hari. Namun anak gadisnya nyaris tidak pernah terlihat berinteraksi dengan warga desa. Penduduk setempat sering membicarakan keluarga tersebut dengan nada berbisik karena merasa ada sesuatu yang ganjil dari cara hidup mereka yang sangat tertutup. Jala yang memiliki jiwa peneliti tentu saja merasa sangat penasaran dengan pekarangan rahasia tersebut. Ia yakin ada spesies tanaman unik yang sedang dibudidayakan di balik pagar tinggi itu. Setiap pagi sebelum ia berangkat ke hutan untuk meneliti, Jala selalu menyempatkan diri melewati rumah Nita, dengan harapan bisa melihat sesuatu. Sayangnya pintu gerbang kayu itu selalu terkunci rapat, dan suasana di dalam pekarangan terasa sangat sunyi, tanpa ada tanda kehidupan. Beberapa hari berlalu dan Jala mulai mengubah jadwal pengamatannya demi memecahkan rasa penasaran yang terus mengganggu pikirannya. Ia memutuskan untuk pulang dari hutan lebih awal dan duduk di sebuah bangku panjang tepat di seberang rumah Nita. Waktu perlahan berlalu hingga jarum jam di menara balai desa menunjuk tepat pada angka 4 sore. Tepat ketika lonceng desa berdentang, sebuah keajaiban kecil yang sangat dinantikan oleh Jala akhirnya terjadi di depan matanya. Gerbang kayu yang berat itu terbuka perlahan, dan menghasilkan suara decitan halus yang memecah keheningan sore. Dari balik pintu, muncul seorang gadis muda dengan kulit yang sangat pucat namun memancarkan kecantikan yang luar biasa. Gadis itu mengenakan gaun katun sederhana dan sebuah topi lebar yang melindungi wajahnya dari sisa cahaya matahari. Ia membawa sebuah keranjang anyaman kecil dan mulai menyirami tanaman di sekitar pintu gerbang dengan gerakan yang sangat anggun. Jala terkesima melihat kehadiran gadis tersebut yang bagaikan peri dari cerita dongeng masa kecilnya. Ia memperhatikan bagaimana gadis itu menyentuh setiap helaian daun dengan penuh kasih sayang. Wajah gadis itu tampak sangat damai ketika hembusan angin sore menerpa rambut hitamnya yang terurai panjang. Jala menyadari bahwa gadis ini hanya keluar ketika udara mulai mendingin dan terik matahari sudah tidak lagi menyengat kulit. Rasa kagum Jala membuat pemuda itu bertekad untuk mencari tahu lebih banyak tentang kebiasaan unik sang gadis. Ia bertanya-tanya, mengapa seseorang yang begitu cantik harus menyembunyikan diri sepanjang siang dan baru menikmati udara luar ketika hari menjelang petang. Pertanyaan ini membuat Jala semakin sering menghabiskan waktu sorenya di bangku seberang jalan. Ia terus mengamati sang gadis dari kejauhan sambil merancang cara yang paling sopan untuk menyapanya tanpa menimbulkan ketakutan. Keesokan sorenya Jala memberanikan diri untuk menyeberang jalan dan mendekati gerbang kayu tersebut. Ia membawa sebuah kantong kecil berisi benih tanaman langka yang ia temukan di hutan sebagai tanda perkenalan yang bersahabat. Tepat ketika jam menunjukkan angka 4 sore, gadis itu keluar seperti biasa dengan keranjang airnya. Jala melangkah maju sambil tersenyum ramah dan mengucapkan salam perkenalan dengan suara yang lembut. Gadis itu sangat terkejut melihat kehadiran orang asing yang secara mendadak berada di dekat wilayah pekarangannya.
Matanya membulat penuh ketakutan, dan ia segera melangkah mundur sambil menarik pintu gerbang kayu. Jala mencoba menahan pintu itu dengan gerakan pelan sambil mengulurkan kantong benih di tangannya. Ia menjelaskan bahwa dirinya hanyalah seorang peneliti tanaman yang mengagumi keindahan pekarangan rumah tersebut dan tidak berniat buruk sama sekali. Meski Jala sudah berbicara dengan nada yang sangat meyakinkan, gadis itu tetap menatapnya dengan pandangan penuh rasa curiga dan penolakan. Ia menggelengkan kepala dengan cepat dan menolak pemberian Jala, tanpa memandang wajah pemuda itu secara langsung. Dengan nada suara yang bergetar namun tegas, gadis itu meminta Jala untuk segera pergi, dan meninggalkannya sendirian. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak suka diganggu, dan lebih memilih hidup dalam kesunyian, tanpa kehadiran orang asing. Pintu gerbang tertutup rapat tepat di depan wajah Jala yang masih mematung dengan perasaan kecewa. Meskipun penolakan itu terasa cukup menyakitkan, Jala sama sekali tidak merasa marah kepada gadis tersebut. Ia justru merasa ada sebuah beban rahasia yang sangat berat, yang disembunyikan di balik sikap dingin dan pertahanan diri sang gadis. Jala meletakkan kantong benih itu di depan pintu gerbang sebelum akhirnya berjalan kembali ke tempat penginapannya dengan tekad yang baru. Keesokan paginya Jala memutuskan untuk mencari kebenaran melalui jalur yang berbeda dengan mendatangi Nita di pasar desa. Jala memperkenalkan dirinya secara sopan dan menceritakan pertemuannya dengan anak gadis Nita pada sore sebelumnya. Nita menghela napas panjang, dan wajahnya memancarkan sorot kesedihan yang sangat mendalam ketika mendengar cerita Jala. Wanita parubaya itu akhirnya mengajak Jala duduk di sebuah kedai teh untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya. Nita mengungkapkan bahwa nama putrinya adalah Mira, dan gadis itu menderita sebuah kondisi medis yang sangat langka sejak lahir. Kulit Mira memiliki sensitivitas yang sangat ekstrim terhadap sinar matahari terik, sehingga pancaran mentari siang bisa menyebabkan luka bakar dan rasa sakit yang menyiksa. Oleh karena alasan kesehatan itulah Mira terpaksa hidup dalam bayangan di dalam rumah sepanjang pagi hingga siang hari. Mira baru bisa melangkah keluar dengan aman ketika jam menunjukkan pukul 4 sore, karena pada saat itu, intensitas cahaya matahari sudah jauh menurun. Mendengar penjelasan logis tersebut, hati Jala dipenuhi dengan rasa simpati yang amat besar terhadap penderitaan Mira. Ia menyadari betapa beratnya hidup yang harus dilalui gadis itu, karena kehilangan kebebasan untuk menikmati hangatnya pagi seperti manusia pada umumnya. Kondisi ini juga menjelaskan mengapa kulit Mira sangat pucat dan mengapa ia selalu menghindar dari interaksi sosial dengan penduduk desa. Warga desa yang kurang berpendidikan tentu akan sulit memahami kondisi medis ini, dan lebih memilih untuk mengarang cerita mistis. Jala berjanji kepada Nita, bahwa ia akan menjaga rahasia ini, dan akan berusaha menjadi teman yang baik bagi Mira. Berbekal pengetahuan barunya, Jala mulai meramu sebuah salep pendingin dari ekstrak tanaman herbal yang biasa ia gunakan untuk mengatasi luka bakar. Ia berharap racikan ilmiahnya ini bisa sedikit membantu meringankan penderitaan Mira jika gadis itu tidak sengaja terkena paparan sinar matahari. Pemuda itu kini memiliki misi baru yang jauh lebih penting daripada sekadar mencari spesies tanaman liar di dalam hutan. Sore harinya Jala kembali berdiri di depan gerbang kayu tepat pada jam 4 sore, sambil membawa bingkisan kecil berisi salep racikannya. Ketika pintu terbuka, Mira kembali menunjukkan raut wajah terkejut, namun kali ini, ia melihat hadiah benih kemarin sudah dipindahkan dari tanah. Jala menyapa Mira dengan penuh kelembutan, dan menyerahkan salep tersebut sambil menyebutkan kegunaan medisnya. Ia juga mengatakan bahwa Nita telah menceritakan segalanya, dan ia sepenuhnya memahami kondisi kesehatan yang dialami oleh Mira. Mendengar kejujuran Jala, pertahanan diri yang selama ini dibangun oleh Mira, perlahan mulai runtuh seiring dengan terbenamnya matahari. Ia melihat ketulusan di mata pemuda itu yang sama sekali tidak memancarkan rasa jijik ataupun ketakutan, seperti kebanyakan orang lain. Mira akhirnya mengizinkan Jala melangkah masuk ke dalam pekarangannya, yang selama ini menjadi wilayah tertutup bagi siapa saja. Untuk pertama kalinya dalam sekian tahun, ada suara tawa pria yang terdengar dari balik pagar tinggi rumah tersebut. Sejak hari itu, mereka mulai menghabiskan waktu bersama setiap sore di halaman rumah yang dipenuhi dedaunan rimbun. Jala menceritakan petualangannya menyusuri berbagai tempat indah di bawah terik matahari pagi yang tidak bisa dilihat oleh Mira. Sebaliknya, Mira mengajarkan Jala tentang keindahan keheningan sore, dan bagaimana merawat tanaman tanpa harus mengandalkan cahaya matahari langsung.
Perbedaan dunia mereka justru menjadi daya tarik yang kuat, di mana Jala mewakili semangat pagi, sedangkan Mira melambangkan ketenangan senja. Benih cinta mulai tumbuh subur di antara mereka berdua sering dengan berjalannya waktu dan intensitas pertemuan yang rutin. Jala sangat mengagumi ketabahan hati Mira yang tidak pernah mengeluh kepada Sang Pencipta atas kondisi fisiknya yang terbatas. Di sisi lain, Mira merasa sangat bersyukur karena Sang Pencipta telah mengirimkan seseorang yang bersedia menerima kekurangannya secara utuh. Pekarangan tertutup itu kini menjadi saksi bisu dari sebuah ikatan asmara yang bermula dari pertemuan pada jam 4 sore. Namun, ketenangan yang baru saja mereka nikmati mendadak harus terganggu oleh sebuah masalah besar yang melanda desa. Kebun sayur milik penduduk desa mengalami kerusakan parah akibat pembusukan akar yang menyebar dengan sangat cepat dalam hitungan hari. Panen yang gagal membuat penduduk desa merasa panik dan mereka mulai mencari kambing hitam atas musibah yang merugikan tersebut. Pikiran yang dikuasai rasa cemas membuat mereka kembali menggali berbagai rumor lama tentang segala hal yang dianggap ganjil di desa itu. Beberapa warga desa yang tidak bertanggung jawab mulai menyebarkan fitnah bahwa bencana ini disebabkan oleh keberadaan Mira. Mereka menuduh bahwa kebiasaan Mira, yang hanya keluar menjelang malam adalah bukti bahwa gadis itu mempraktekkan ilmu hitam penolak rejeki. Tuduhan tidak berdasar ini, menyebar dengan sangat cepat, seperti api yang melahap rumput kering di musim kemarau. Prasangka buruk mengalahkan akal sehat, sehingga sebagian besar penduduk desa mempercayai kebohongan tersebut, tanpa mencari bukti nyata. Suasana desa menjadi sangat tegang ketika puluhan warga berkumpul di depan balai desa, dengan membawa obor dan alat pertanian. Mereka berbaris menuju rumah Nita dengan wajah penuh amarah, dan meneriakkan tuntutan agar keluarga itu segera angkat kaki dari desa. Suara keributan yang menggema membuat Mira gemetar ketakutan dan bersembunyi di sudut kamarnya, sambil memeluk erat ibunya. Nita hanya bisa menangis pasrah karena ia tahu bahwa tenaga dua orang wanita tidak akan mampu melawan luapan amarah seluruh warga desa. Tepat ketika warga desa mulai memukul-mukul gerbang kayu dengan kasar, Jala muncul menembus kerumunan dengan langkah yang sangat berani. Ia merentangkan kedua tangannya lebar-lebar dan berdiri tegak sebagai perisai hidup untuk melindungi rumah orang yang paling ia cintai. Jala menatap tajam ke arah pemimpin desa dan meminta semua orang untuk menghentikan tindakan bodoh yang didasari oleh kebutaan ilmu tersebut. Ketegasan suara Jala sempat membuat warga desa terdiam sesaat, karena mereka belum pernah melihat pemuda itu semarah ini. Dengan suara yang lantang dan jelas, Jala menjelaskan secara ilmiah penyebab asli dari kerusakan panen yang sedang melanda ladang warga. Ia membuka tas kulitnya dan mengeluarkan beberapa contoh akar tanaman yang telah ia teliti di laboratorium sederhananya semalaman suntuk. Jala menunjukkan sekumpulan serangga kecil tak kasat mata dan jamur parasit yang menyerang akar akibat curah hujan yang terlalu tinggi bulan lalu. Penjelasan logis yang disertai bukti nyata ini seketika meruntuhkan semua teori mistis yang selama ini dipercayai oleh masyarakat desa. Setelah warga desa mulai memahami fakta pertanian tersebut, Jala melanjutkan penjelasannya mengenai kondisi medis yang diderita oleh Mira. Ia menggunakan perumpamaan yang mudah dimengerti dengan membandingkan kulit Mira dengan kelopak bunga tipis yang akan layu jika terkena panas berlebih. Jala menegaskan bahwa penyakit bawaan lahir bukanlah sebuah kutukan apalagi sumber bencana melainkan sebuah ujian kesabaran yang diberikan oleh Sang Pencipta. Ia menyadarkan warga bahwa menjauhi seseorang yang sedang sakit adalah sebuah tindakan pengecut yang sangat memalukan. Mendengar penjelasan Jala yang penuh dengan kebenaran mutlak, para warga desa perlahan menundukkan kepala dengan perasaan sangat bersalah. Mereka menyadari betapa picik dan jahatnya pikiran mereka yang telah menuduh seorang gadis malang tanpa pernah mencari tahu kebenarannya. Beberapa ibu bahkan menitikkan air mata penyesalan, karena teringat bagaimana Nita selalu bersikap baik kepada mereka di pasar setiap pagi. Perlahan obor-obor dimatikan, dan senjata pertanian diturunkan sebagai tanda bahwa amarah mereka telah berubah menjadi rasa malu. Kepala desa maju ke depan gerbang dan memanggil Nita dengan suara lembut untuk menyampaikan permohonan maaf yang tulus mewakili seluruh warganya. Pintu gerbang perlahan terbuka dan Nita keluar bersama Mira yang masih terlihat gugup namun berusaha memaksakan senyuman ramah. Warga desa menyambut mereka dengan ucapan maaf dan berjanji akan membantu membersihkan kembali citra baik keluarga tersebut di lingkungan desa. Konflik yang nyaris menghancurkan kehidupan Mira akhirnya berhasil diselesaikan melalui keberanian Jala dalam menyampaikan kebenaran ilmiah. Keesokan sorenya,
Mira mengundang seluruh warga desa untuk berkumpul di depan rumahnya pada pukul 4 tepat. Ia dan Jala membagikan ratusan benih tanaman dari hasil silangan khusus yang telah mereka kembangkan bersama secara rahasia. Mira menjelaskan bahwa benih ini akan tumbuh menjadi tanaman hias yang sangat indah, namun memiliki karakteristik yang unik menyerupai dirinya. Bunga dari tanaman tersebut hanya akan membuka kelopaknya secara sempurna ketika sore hari tiba dan mengeluarkan aroma harum sepanjang malam. Dalam beberapa minggu kemudian, pekarangan rumah setiap warga desa dipenuhi oleh rimbunan bunga berwarna-warni yang bermekaran serempak setiap sore. Jala memberikan nama tanaman tersebut sebagai bunga pukul 4 sebagai penghormatan abadi untuk waktu pertemuan pertamanya dengan Mira. Kehadiran bunga ini mengingatkan warga desa setiap sore agar selalu berpikir jernih dan tidak mudah menghakimi orang lain dari penampilan luarnya saja. Desa tersebut kini menjadi wilayah yang penuh kedamaian dengan hamparan keindahan yang muncul saat matahari mulai terbenam. Kehidupan Mira tidak lagi dipenuhi oleh rasa takut dan kesunyian, karena kini ia memiliki tetangga yang mendukung serta pria hebat yang melindunginya. Jala akhirnya menetap di desa tersebut dan membangun keluarga yang bahagia bersama Mira dengan dikelilingi kebun bunga pukul 4 yang wangi. Mereka membuktikan bahwa kekurangan fisik bukanlah penghalang untuk mendapatkan kebahagiaan sejati, asalkan ada penerimaan yang tulus dari lingkungan sekitar. Perbedaan waktu bukanlah jarak yang memisahkan melainkan pelengkap harmoni kehidupan yang saling mengisi satu sama lain. Kisah cinta mereka yang abadi memberikan pelajaran penting tentang bagaimana ilmu pengetahuan mampu mengalahkan ketidaktahuan yang merusak. Prasangka buruk hanya akan melahirkan kebencian yang tidak beralasan. Sedangkan pemahaman dan empati akan menumbuhkan kasih sayang yang menyelamatkan jiwa. Keindahan sejati seringkali bersembunyi di balik hal yang tidak biasa, menunggu waktu yang tepat untuk mekar, dan memberikan keharuman bagi dunia di sekitarnya. Semoga setiap bait kisah ini menjadi hiburan yang menyenangkan hati sekaligus sumber pembelajaran moral yang berharga bagi setiap langkah kehidupan dalam naungan kasih Sang Pencipta.